perbuatan kebaikan di dalam dunia itu karena niatnya. Dan niat orang yang kafir lebih jahat dari amalnya. Orang kafir menyembah berhala, 60 tahun menyembah matahari, mati masuk neraka selama-lamanya masuk neraka. Padahal ini kafir dalam dunia cuma 60 tahun, tapi disiksa neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena niatnya. Karena si kafirnya punya niat, andai kata dia hidup sepanjang masa, dia akan kafir kepada Allah. Nah, jadi itulah Rasulullah menyatakan niyatul mu'min ablaq min amalihi wa niyatul fajir syarrun min amalihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Lain lagi kebaikan niat itu an-niyat tahtamilu ta'addud bil amalil wahid. Niat itu bisa banyak dalam satu perbuatan. Ini menunjukkan bahwa niat lebih baik dari perbuatan. Niat lebih utama daripada perbuatan. Sebab satu perbuatan bisa dimasuki berpuluh-puluh niat. Misalnya kalau julus di masjid, duduk di masjid. Duduk di masjid itu bisa niatnya i'tikaf. Satu dapat pahala. Yang kedua niatnya lagi intidharus salat, menunggu sembahyang, dapat pahala lagi. Niatnya yang ketiga lagi imaratul masjid, menghidupkan masjid, pahala 3. Yang keempat hifdzul jawarih, ambil maksiat, memelihara anggota daripada maksiat. Karena juga di masjid terpelihara mata, telinga daripada yang diharamkan Allah. Nah, dapat pahala 4. Jadi itu menunjukkan bahwa niat itu lebih baik, lebih utama daripada amal perbuatan. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna Allah azza wa jalla la yu'til 'abda 'ala niyyatihi ma la yu'tihi 'ala 'amalihi, rawahu Bailaqi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu memberikan seorang hamba akan pahala atas niatnya sesuatu yang dia tidak berikan atas amal perbuatannya. Nah, kadang-kadang orang berniat melakukan satu perbuatannya ada berpahala karena ada kesalahan itu ini macam-macam, tapi karena niatnya ada yang baik, maka niat itulah yang menguntungkan orang yang melakukan tersebut tadi. Nah, demikian pula halnya dengan kejahatan. Banyak orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi dia disiksa sebagai pelaku kejahatan karena niatnya yang jahat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul binnar." Apabila dua orang Islam berkelahi masing-masing dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka?" Rasulullah menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi," karena dia punya niat membunuh saudaranya. Nah, ini Allah memberikan ganjaran kepada dia bukan karena perbuatan, tapi karena niat. Karena niat ingin membunuh saudaranya, tapi tidak ada uang membunuhnya, maka matinya masuk neraka.
Rasulullah bersabda lagi, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiya illa syarikukum bil ajr habasahumul marad rawahu Muslim. Ujar Nabi kita dalam satu peperangan jauh dari Madinah. Ujar Nabi kita di Madinah itu ada beberapa orang yang mana dia tidak menjalani sebagaimana jalan kita ikut berperang, tapi dia bersama-sama kita dapat pahalanya. Sebab mereka tertahan oleh sesuatu penyakit. Artinya apa? Di Madinah ada orang yang hendak umpat perang, tapi karena sakit tidak kalau umpat. Tapi pahalanya tetap mereka dapat sebagaimana didapat oleh orang yang berperang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala bukan karena perbuatan, tetapi karena niatnya. Para muhibbin rahimakumullah, diceritakan ada dua orang bersaudara, si A lawan si B. Si A hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berada di rumah di lantai atas, di lantai. Nah, si A ini juga ibadah kepada Allah siang malam kada tahu urusan dunia. Di bawah yang ading kada tahu urusan taat, maksiat memburuk diperbuatnya hari-hari. Nah, boleh ke rumah membawa kawan, bawa minuman, permainan di bawah. Kakak di atas beribadah kepada Allah. Nah, suatu hari datang syaitan menggoda nang kakak si A. Ya, syaitan ikan menyorangan beribadah. Ya, empat ading di bawah tuh ramai orang di situ. Masalah itu maksiat tuh begitu tobat diterima Tuhan lagi tobatnya. Jangan umpat ke bawah itu bergabung. Itu umur masih macam-macam melawan syaitan. Akhirnya nang kakaknya tergerak hati. Bujur-bujuran jangan bawah umpat berani-rani. Sedangkan yang ading di bawah ini dikala itu diberi Allah taufik. Dia berpikir, agar ading itu alangkah hinanya aku. Selama ini aku maksiat kepada Allah. Untungnya kakakku di atasnya taat saja kepada Allah. Jangan aku minta pada serutingnya, aku tinggalkan bawah ini karena sudah. Nah, di saat itu Nang Ading naik ke atas seruting, naik di tangga, hendak mendatangi Nang Kakak. Nang Kakak hendak turun mendatangi Nang Ading ke bawah dengan niat masing-masing. Begitu Nang Kakak hendak turun, gugur Nang Kakak, karena Nang Ading mati kedua-duanya. Nah, di akhirat nanti Nang Kakak ini dihalau bersama orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Nang Ading ini dihalau bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena niatnya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi sedemikian penting masalah niat. Maka setiap orang yang beriman itu hendaknya belajar mengetahui dan memahami betul-betul bagaimana niat itu, sehingga setiap amal perbuatan kita didasari dengan satu niat yang baik. Karena dengan niat yang baik, walaupun yang kita lakukan itu perbuatan yang mubah, perbuatan adat, perbuatan yang boleh, tapi karena niat yang baik akan bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mempelajari niat dan mengamalkannya, seseorang akan mampu 24 jam berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan dia mengerti, mengetahui
bagaimana niat dan cara mengamalkannya, maka dia hidupnya ini 24 jam sehari semalam tidak keluar daripada ibadah, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mempelajari niat ini lebih penting sebenarnya daripada mempelajari yang lain-lainnya. Kita belajar masalah berdagang, kalau ingin berdagang wajib. Tapi mempelajari niat berdagang bagaimana supaya baik, itu pun wajib. Ada orang yang berdagang dengan tujuan tertentu, dia nanti matinya dihalau wajahnya seperti bulan purnama. Ada orang yang berdagang tapi niatnya tidak baik, maka dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Nah, niat. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan lain. Hendak berdagang, hendak bertani, hendak kawin, mencari pasangan hidup, diperlukan niat. Supaya rumah tangga yang dibina itu berdasarkan niat yang baik, menimbulkan keluarga yang baik dan zuriat yang saleh. Nah, jadi belajar niat, memperdalam masalah niat adalah satu kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hadis yang pertama yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, yang mana beliau menjelaskan tentang pengertian niat di dalam segala amal perbuatan kita. Dan selanjutnya hadis yang kedua, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan anugerah nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang kedua daripada Arba'in Nawawiyah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, tatkala kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya. Tidak dilihat atas laki-laki itu bekas perjalanan jauh. Ya, setelah orang datang jauh itu kan pina rahau, baju pada teratur, rambut pada teratur. Ini kada, laki-laki ini rapi, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang kenal daripada kami seseorang jiwa pun. Artinya orangnya kada orang jauh, cuma kami kada mengetahuinya siapa laki-laki ini. Sehingga duduk laki-laki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya itu besampuk lintuhut lawan Nabi, dan telapak tangannya diandaknya ke pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki ini sangat dekat dengan Rasulullah, sangat akrab dengan Rasulullah. Tapi sahabat kada kenal siapa laki-laki ini. Waqala, dan berkata laki-laki tadi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Memanggil Rasulullah dengan panggilan nama, ya Muhammad. Padahal sahabat-sahabat Nabi memanggil dengan panggilan ya Rasulullah. Ada ini kata yang memanggil dengan bersisi ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Artinya Islam itu macam apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-Islam, ujar Nabi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, jar Nabi, pertama engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Artinya bersaksi dengan dua kalimat itu. Dan Islam itu, kata Rasulullah, mendirikan salat, mendatangkan zakat, puasa Ramadan,
naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi Sayyidina Umar aneh laki-laki ini, bertakun tapi memujulkan. Artinya apa? Kalau bertakun itu kan orang kada tahu. Ini perkataan benar engkau, berarti orang ini tahu. Fa'ajibna lahu, kami heran daripada laki-laki yang datang ini, bertanya kepada Nabi dan membenarkan Nabi. Jujur engkau wahai Muhammad. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah kita lihat dari hadis ini dan kita dengar hadis ini bahwa Islam itu adalah seluruhnya merupakan perbuatan anggota zahir. Menuturkan 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji, seluruhnya berada di bagian tubuh yang zahir. Artinya apa? Bahwa kalau orang itu sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka orang Islam. Masalah ini orang kenapa mengucap 2 kalimat syahadat, itu urusannya Allah Ta'ala. Karena ini takutan lalu masuk Islam, karena ini hendak kawin lalu masuk Islam, karena ini ingin dimuliakan orang lalu masuk Islam, itulah hisabuhum 'ala Allah, itu hanya Allah yang tahu. Perkara di dunia orang ini sudah muslim, berlakulah kepadanya hak-hak sebagai seorang muslim. Artinya apa? Hak-hak seorang muslim kita hormati, kita bantu kalau ini susah, kita ilangi kalau ini sakit, kita kuburkan di kubur muslimin andai kata dia meninggal dunia. Itu antara lain hak-haknya dia sebagai seorang Islam. Perkara hatinya karena apa? Karena apa? Dia masuk Islam, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, dan berkata lagi laki-laki tadi, fa'akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku daripada iman. Qala, Rasulullah menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Rasulullah, bahwa engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab Allah, dengan rasul-rasul Allah, dengan hari kiamat, beriman dengan kadar baik dan kadar jahat. Allah, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau. Para muhibbin rahimakumullah, secara ringkas Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah pertama beriman dengan Allah. Mengapa maksudnya beriman dengan Allah itu? Percaya dengan Allah. Apa yang dipercayai? Apa yang diyakini? Apa yang diatikatkan? Para ulama menafsirkan, mensyarahkan hadis ini. Artinya engkau beriman dengan Allah itu pertama, engkau beriman biwujudihi, dengan adanya Allah. Nah, itu pertama. Kita beriman, kita mengatikadkan dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu wujudihi, wujud ada. Wa rububiyatihi, bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan kita, bahwa Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah yang memelihara kita, dan seterusnya. Nah, beriman
bahwa Allah yang menciptakan kita ini. Jadi pertama kita beriman bahwa Allah itu ada, beriman kita bahwa Allah itu yang menciptakan kita, memelihara kita, wa uluhiyatihi, dan beriman dengan ketuhanan Allah, artinya hanya Allah yang berhak disembah, wa wahdaniyatihi, dan beriman dengan keesaan Allah, wa annahu muttasifun bi kulli kamal wa munazzahun an kulli naqsin wa muhal, dan kita beriman bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah maha suci dari bersifat kurang dan yang mustahil. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian beriman dengan Allah itu. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat. Apa artinya, maksudnya malaikat itu macam apa? Malaikat itu, para ulama mensyarahkan, hum ajsamun nuraniyatun qadirun ala tashakkul bi ashkalin mukhtalifah. Malaikat itu adalah jisim yang sifatnya cahaya. Nah, kalau manusia asal dari tanah, jin, syaitan, iblis asal dari api, malaikat dari cahaya. Dia bisa berbentuk bermacam-macam bentuk. Malaikat itu macam-macam bisa. Nah, kita beriman dengan malaikat maksudnya apa? Kita percaya dengan malaikat, percayanya apa? Percaya bahwa pertama, biwujudihim, malaikat itu ada. Malaikat itu ada, itu wajib kita percaya. Yang kedua, wa annahum ibadun mukramun, malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini tidak pernah sedikit pun maksiat kepada Allah dan selalu menjunjung melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, itu yang wajib kita imani sekurang-kurangnya tentang malaikat ini. La ya'lamu adadahum illallah, dan tidak tahu bilangan malaikat itu kecuali Allah. Ada sensus malaikat itu ada, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Ada malaikat yang diciptakan Allah hanya khusus untuk sujud kepada Allah. Sejak dicipta sampai seterusnya, tugasnya hanya sujud kepada Allah. Ada pernah bangkit dari sujud, tidak pernah bergerak dari tempat itu. Ada malaikat yang tugasnya diciptakan Allah untuk rukuk sepanjang masa. Ada malaikat yang ajaib diciptakan Allah, tubuhnya dari api dan salju. Awaknya ini terdiri dari dua bagian. Si malaikat nih, sebagian awaknya ini api, sebagian salju es. Ajaibnya apa? Api itu kadang meluluhkan salju, salju kadang memajahkan api. Ini ajaib malaikat ini. Tugasnya malaikat ini apa? Allah ciptakan malaikat tadi diberi tugas. Tugasnya berdoa ini, Allahumma ya man allafa baina salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Nah, itu aja. Habis sambung bacanya pulang.
ya man allafa baina salji wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Itu kan diulang sampai hari kiamat kan. Artinya apa? Hai Tuhan yang menjinakkan antara es dan api. Kawannya jinak. Biasa kan api banyune musuh. Nah ini kata jinak. Maka jinakkanlah hati hamba-hamba engkau yang beriman. Nah, jadi tugasnya ini mendoakan gitu supaya orang beriman ini dengan orang beriman yang satunya hatinya jinak. Kada ada saling dendam, kada ada saling dengki, kada ada saling marah, kada ada saling niat jahat. Dan doa malaikat ini dikabulkan Allah. Artinya apa? Setiap orang yang beriman kepada Allah itu pasti jinak hatinya kepada orang beriman yang lainnya. Setiap orang yang beriman pasti sayang kepada orang yang beriman lainnya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'min laisa bihaqud. Orang beriman itu udah Nabi kada mau dendam. Kenapa? Kalau dendam itu ada jinak karena hatinya kepada orang. Bila kita dendam, berarti kita belum punya iman yang baik. Bila kita benci kepada orang yang beriman, kita belum punya iman yang baik. Rasulullah sudah menjelaskan al-mu'min laisa bihaqud. Nah, jadi ada tugas malaikat yang mendoakan kita ini supaya rukun, supaya damai, supaya tentram antara orang yang beriman. Jangan ada permusuhan, jangan ada sebagainya. Ada malaikat yang diciptakan Allah khusus berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Setiap hari dia berdoa itu, ya Allah berikanlah orang yang menyumbang itu gantiannya. Ya Allah berikanlah orang yang sosial itu gantiannya. Ada malaikat yang diciptakan Allah berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, mumsikan talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang kikir itu kebinasaan hartanya. Kabul oleh malaikat itu. Orang yang sosial digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kikir hartanya dibinasakan Allah. Macam-macam cara jalannya agar dibinasakan hartanya dengan jalan yang ada kita ketahui. Nah, jadi malaikat dari sekian banyak malaikat ini kita wajib percaya bahwa mereka ada dan jumlah banyaknya hanya Allah yang tahu. Namun kita dituntut untuk mengetahui, untuk mengenali 10 malaikat secara rinci. Nah, itu wajib kita tahu. Kita wajib tahu Jibril, Mikail, Israfil, nah itu kita wajib tahu itu secara rinci. Selainnya kita cukup beriman bahwa mereka itu ada dan banyak jumlahnya pada tahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab Allah. Artinya apa? Kita beriman dengan Al-Quran. Maksudnya adalah kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul itu. Kita mempercayai bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah, kalam Allah, dan sekalian yang di dalamnya itu hakun, benar. Kita wajib percaya bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar. Berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah? Pendapat sebelum ulama mengatakan jumlahnya 104 macam. 104 biji. Namun yang wajib kita tahu, wajib kita kenal secara rinci 4 kitab. Ini wajib kita kenal secara rinci. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa,
Al-Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu wajib kita beriman. Yang lainnya kita tidak perlu mencari tahu. Ada wajib. Wa rusulihi, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Artinya apa? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu bi an tusaddika anna Allah arsalahu min al-khalqi li hidayatihim ila tariqil haqq wa annahum shadiqun fi jami'i ma ja'u bihi anillahi ta'ala. Beriman dengan Rasul artinya bahwa kita percaya bahwa Allah mengutus mereka itu untuk memberi petunjuk kepada makhluk, dan bahwa para Rasul itu benar setiap apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu. Berapa jumlahnya Rasul? Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan sekian, mengatakan sekian. Namun yang wajib kita mengetahui secara rinci, wajib kita menghafalnya 25 Rasul. Bila kita kada hafal, kita berdosa. Iman kita kada cukup. Kenapa? Berkurang beriman dengan para Rasul. Hafal itu ada dua macam ngaran hafal. Pertama, tinggi, hafal secara tertib. Hafal 25 Nabi, hafal. Coba Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai 25. Urutan-urutannya pas. Nah ini hafal yang paling tinggi. Ada juga hafal, cuma ini ada kawat emak urutan nomornya, tapi ini hafal. Artinya apa? Ini tahu nang ini Nabi itu ada. Loh Nabi ada, Nabi. Nurdin ada. Kau tidak kan? Ini hafal juarannya. Artinya selamat daripada tuntutan agama. Ini tak gampang ada sama Nabi kita, maka ada lainnya. Cuma tahu ini Nabi, ini kada, ini Nabi, ini kada. Itu sudah hafal ngarannya. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Artinya percaya hari kiamat itu akan terjadi, dan waktunya hanya Allah yang tahu. Sekaligus beriman dengan apa-apa yang terkandung dalam hari kiamat, dibangkit dari kubur, dikumpul ke padang mahsyar, huru hara hari kiamat, sampai siratal mustaqim, timbangan amal, hisab perhitungan amal, neraka, surga dan sebagainya. Nah, kita wajib mempercayai itu. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir, baiknya buruknya takdir. Ketentuan Allah. Apa beriman dengan takdir? Artinya anta ta'taqida anna Allah qaddara al-khair wa syarr qabla khalqil khalaq, wa anna jami'a ma kana wa ma yakun bi qadarillah wa qadari. Beriman dengan takdir itu adalah bahwa engkau mengiktikadkan, mempercayai sepenuhnya bahwa Allah telah menentukan kebaikan, kejahatan sebelum dia mencipta makhluk ini. Sebelum kita ini ada, sudah ada daftarnya kita ini. Sebelum kita wujud dalam dunia, sudah ada keterangan tentang kita. Rezeki kita sekian, umur kita sekian, anak kita sekian, sudah diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik itu sesuatu yang khair, kebaikan, atau sesuatu yang sifatnya jahat. Orang itu kafir, ditentukan Allah. Orang ini taat, ditentukan Allah.
Sehingga apa, kita wajib percaya, wajib meyakini bahwa tidak ada satu pun di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Wajib percaya itu. Sekecil apapun yang kita ketahui daripada alam ini, itu adalah takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, khalaqtul khair, dalam sebuah hadis qudsi, khalaqtul khaira wasyarr, fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khaira ala yadayhi, wa wailun liman khalaqtuhu lis syarr wa ajraitul khair wa ajraitus syarr ala yadayhi, wa wailun thumma wailun liman qala lima wa kaifa, rawahu Ibnu Sa'id. Ujar Rasul Nabi kita bahwa Allah berfirman, ujar Tuhan, aku yang mencipta kebaikan dan kejahatan itu. Ini orang saleh, itu Allah menciptakan dia saleh. Orang ini fasik, ini Allah yang menciptakan dia fasik. Fatuba, maka beruntung bagi orang yang aku ciptakan untuk baik dan aku lakukan kebaikan atas dua tangannya. Nah, beruntung manusia yang dikehendaki Tuhan baik, ini beruntung. Wailun liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitu syarra ala yadayhi, dan celaka, kata Allah, celaka orang yang aku ciptakan untuk kejahatan dan aku berlakukan kejahatan di atas dua tangan. Ada ribut-ribut, inya. Ada bakalahian, inya. Ada orang mabuk, inya. Allah menciptakan sedemikian rupa. Celaka bagi orang itu. Fawailun liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitu syarra ala yadayhi, dan celaka orang yang aku ciptakan untuk kejahatan dan aku berlakukan kejahatan di tangan. Wailun thumma wail, tapi ada yang sangat celaka lagi. Liman qala lima wa kaifa, bagi orang yang berkata kepada Allah bagaimana dan bagaimana. Nah, ya apa Tuhan itu kasihannya, kamu dikehendaki kecelakaan itu. Nah, pertanyaan seperti itu sangat celaka dan sangat celaka. Allah sudah menetapkan, Allah sudah bijaksana, sebijaksananya. Ini orang baik, ini orang nantinya orang yang bikin keributan, orang kejahatan. Itu sudah ada perkataan Allah. Yang Allah tahu hikmah-hikmahnya. Kalau kita mengeritik demikian, Allah mengancam dua kali dengan neraka. Wailun semuanya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Qala, berkata laki-laki tadi, fa'akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku ihsan. Qala, bersabda Rasul, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu, kata Rasulullah, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Melihat Allah itu macam apa? Di dalam surga. Di dalam surga itu kenikmatan yang paling nikmat adalah ru'yatullah, melihat Allah. Bagaimanapun segala macam kenikmatan surga diberikan kepada manusia, masih kalah dibanding dengan lezatnya memandang zat Allah itu. Orang yang sedang asik makan, orang yang sedang asik minum, orang yang sedang asik bermain-main, orang yang sedang asik dengan bidadari-bidadari. Begitu ada pengumuman Allah bertajalli, siapa yang ingin melihat Allah, semuaan meninggalkan keasikannya, berebut melihat Allah. Menunjukkan apa? Bahwa melihat Allah itu puncak segala kelezatan dalam surga. Nah, ihsan ini aja ya, bahwa kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Artinya apa? Bahwa kita beribadah itu
menemukan kelezatan yang luar biasa sehingga melupakan segala yang lainnya. Nah, itu artinya ihsan. Begitu kita sembahyang, begitu kita membaca Quran, begitu kita membaca salawat, kita rasakan begitu lezat, begitu nikmat, sehingga kita lupa dengan segala macam. Nah, itu ihsan. Ada ihsan ini begitu sembahyang keluar mengalami ingatan macam-macam. Kuncinya hilang itu ingatan sembahyang itu. Ini menunjukkan sembahyang ada ihsan. Padahal jangannya ihsan apapun lupa daripada saking lezatnya beribadah kepada Allah itu. Itu ihsan yang tinggi. Amun kada hawanan macam itu. Ta'ilam takun tara ta'innahu ya. Amun sanggup macam itu, rasakan bahwa kita ini adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita baca Quran, kita rasakan bahwa kita mendengar Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah. Waktu kita sembahyang, kita merasa bahwa kita dilihat Allah, didengarnya, diperhatikan Allah. Nah, ini ihsan. Kalau berkata lagi si laki-laki tadi, "Fa'akhbirni anis-sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku hari kiamat. Bila terjadinya kiamat hari apa? Tanggal berapa? Bersiap-siap artinya. Kalau ujar Nabi kita, "Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il." Nang ditakung ini kada lebih alim daripada nang ditakung. Artinya nampak sama pada tahu. Sama pada tahu. Kalau berkata laki-laki tadi, "Fa'akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepada tanda-tanda kiamat. Tandanya barang-barang. Kalau ujar Nabi kita, "Antalidal amatu rabbataha." Tandanya itu bahwa melahirkan seorang perempuan akan rajanya. Macam-macam ahli hadis mensyarahkan ini. Salah satunya kita ambil adalah bahwa tanda hari kiamat itu manusia itu sangat durhaka kepada ibunya. Seorang perempuan melahirkan rajanya. Anaknya jadi raja. Mama ini kayak jadi pembantu, mama ini kayak jadi susuruhan, mama kayak jadi budak. Itu tanda hari kiamat. Ibu yang mestinya dimuliakan, dihormati, sebaliknya. Nah, seorang perempuan melahirkan tuannya, melahirkan rajanya. Yang kedua, وأن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشعر يتطاولون في البنيان. Bahwa engkau lihat orang yang tidak bersandar, yang berpakaian tidak keruang, miskin, pengembala kambing, mereka bertinggi-tinggian dalam bangunan. Artinya apa? Macam-macam ulama mensyarahkan ini. Ada yang mensyarahkan bahwa pemimpin manusia di akhir itu, di dekat hari kiamat itu, pemimpin manusia adalah orang-orang yang hina. Tapi karena mereka kaya, karena mereka punya uang, mereka punya gedung yang tinggi, pemimpin manusia. Orangnya jahat, kelakuannya kada baik, akhlaknya kada, cuma kalau duit banyak, kalau jadi pemimpin. Ada yang baik, yang jujur, cuma karena kada berduit, kada kayu. Ini alamat besar tanda kiamat. Kemudian pergi laki-laki tadi. Nabi Kamalia, maka Rasulullah berdiam. Lama awas sampai kita berenai, bahkan ada mengatakan berhari-hari. Maka lalu kemudian Nabi berkata bagiku, "Ya Umar, hai Umar, atadri manisa." Kamu tahu siapa yang berkata tadi? Qultu ya Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah yang tahu, dan tiang saja. Kamu ada tahu siapa yang berkata tadi? Kalau
Jibril. Tadi Jibril, laki-laki tadi Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum, dia mengajarkan kepada kamu dinakum, agama kamu. Sebenarnya Jibril itu hanya mengajari kepada sahabat-sahabat Nabi dengan cara seperti ini. Para muhibbin rahimakumullah, Jibril itu menurut pendapat sebagian ulama turun kepada Rasulullah sebanyak 24.000 kali. Sejak beliau diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat, menemui Nabi sebanyak 24.000 kali. Imam Ghazali memberikan catatan tentang ujung hadis ini, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu begitu beradabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka beradabnya kepada Rasulullah. Satu, yang kedua, betapa mereka menjaga mulut mereka daripada mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Laki-laki tadi aneh, orangnya aneh, lawan Rasulullah akrab. Karena mereka apa Rasulullah habis bertakun hilang. Adalah sahabat yang bertakun lawan Nabi. Wahai Nabi, siapa yang tadi ada yang bertakunnya lawan Nabi? Ada yang bertakunnya? Ya kita aduk tuh siapa itu. Sahabat Nabi itu kalau bertakun wahai Nabi siapa yang tadi? Pada itu. Kenapa? Karena bertakun orang itu tidak perlu ngapain itu mengajarkan ini, penting dapat. Siapa itu lebih urusan. Yang penting pelajaran agamanya didapat. Jadi begitu mereka itu beradabnya kepada Rasul dan mereka itu menjaga perkataan-perkataan mereka daripada hal yang tidak benar. Jadi pada kita punya siapa itu sampai beberapa saat lawas berhari-hari hanya Nabi kita yang melarang. Dan Nabi yang tadi itu Jibril datang kepada kita. Mana mengajarkan agama, mana sahabat tahu. Nah ini ta'adub beradabnya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah selanjutnya hadis yang ketiga daripada Arba'in Hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذريته الطاهرين الطيبين
وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan inayah, taufik dan hidayah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang berbarakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumiddin. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadits al-thalith, hadis yang ketiga min arba'in nawawiyah, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya al-Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam atas 5 perkara. Pertama, penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua, dan mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Itulah rukun Islam yang 5. Para muhibbin rahimakumullah, yang pertama, rukun Islam itu adalah tadi disebutkan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Seringkali kita ungkapkan dengan satu ungkapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat setidak-tidaknya kita wajib mengucapkan 5 kali sehari semalam. Arti kalimat itu adalah asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Di situ kalimat bersaksi, orang yang bersaksi itu pasti yakin. Orang yang bersaksi itu pasti melihat. Kalau pada melihat, kalau bunyi bersaksi. Mana orang buta bersaksi? Tidak bisa. Mana orang yang kadang mendengar bersaksi? Tidak mau. Bisa saksi nikah. Saat orang jadi saksi nikah itu melihat dan mendengar. Barunya bersaksi. Nah, demikian halnya dengan tauhid. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Nah di sini menunjukkan bahwa sebelum kita mengungkapkan satu ungkapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, sebelum kita bersaksi kita sudah melihat, kita sudah mendengar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, hanya kita tidak bersaksi. Nah, apabila kita melihat tidak ada Tuhan selain Allah, apabila kita melihat Muhammad itu Rasulullah, apabila kita mendengar tidak ada Tuhan selain Allah, apabila kita melihat, apabila kita mendengar Muhammad Rasulullah, kalau kita belum pernah melihat itu, kita kan sah bersaksi. Jadi ucapan kita setiap hari asyhadu, aku bersaksi, itu hanya adalah kebohongan. Mana saya melihat tidak ada Tuhan selain Allah? Ada pernah melihat wani bersaksi? Ada pernah melihat Muhammad Rasulullah wani bersaksi? Nah di sini artinya bahwa untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu diperlukan dua dalil. Pertama dalil naqli, kedua dalil akal. Bila sudah kita punya dalil naqli, sudah punya dalil akli bahwa demikian, nah hanya kita mengungkapkan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita kada boleh taklid dalam hal ini. Kada boleh taklid. Mengucap dua kalimat syahadat 4 orang, guru mengajari ke itu 4 ya, kada boleh. Ini tauhid mesti berdasarkan dalil dan bukti, baik diambil dari Al-Quran dalilnya atau dari hadis dan dari pikiran akal. Para muhibbin rahimakumullah, dalil akal, dalil nakal dua. Dalil nakal apa? Al-Quran menyebutkan Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Itu Al-Quran. Ini dalil nakal. Kita mendengar itu. Al-Quran menyebutkan Muhammadur Rasulullah. Dalil